Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencermati mengapa sekolah itu kurang diminati atau sedikit muridnya, kurang diminati masyarakat. Sebelum itu kita ingin menyampaikan sebuah kesyukuran. Alhamdulillah sekolah kita pada bulan Januari kemarin sudah selesai pendaftaran. Dari kuota 140 yang daftar itu ada 219 dan terpaksa banyak yang tidak bisa kita terima, belum bisa diterima bergabung. Oke, kita kembali kepada salah satu sebab, salah satu fenomena mengapa banyak sekolah regrouping, banyak sekolah tutup, banyak sekolah yang kekurangan murid, banyak sekolah yang tidak diminati murid. Itu salah satu faktornya adalah karena salah fokus dalam pengelolaan sekolah. Jadi, kebanyakan sekolah itu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya birokratif, administratif, mengejar penilaian kinerja baik sebagai kepala sekolah atau guru kalau di negeri ya. Kalau di swasta kadang juga ikut hanyut ke sana, ikut bergaya ke negeri-negerian karena mengira semua instrumen, semua item-item yang disiapkan oleh regulasi itu adalah sebagai tolak ukur suksesnya sekolah. Kalau sudah terakreditasi A, kalau sudah memiliki status adiwiyata, memiliki status sekolah sehat, memiliki status sekolah ramah anak, maka itu menjadi sekolah sukses. Ya betul, itu adalah poin-poin plus-plus dan itu sangat bagus kalau benar-benar diterapkan. Cuma kita harus masuk lebih ke dalam dari apa makna dari semuanya itu, dari instrumen yang ada di akreditasi, adiwiyata, yang di sekolah ramah dan seterusnya itu, apa yang substansi apa yang ada di dalam sana. Dan itu sebenarnya itu yang lebih penting, jauh lebih penting dibanding kita secara struktural, secara administratif memenuhi semua ketentuan tadi. Apa yang penting? Mari kita lihat. Sebenarnya sekolah itu tidak lain adalah salah satu jenis penyedia jasa massal ya, kalau dalam ilmu marketing itu salah satu penyedia jasa massal. Dan ketika kita berdiri sebagai penyedia jasa pendidikan dalam hal ini, sesungguhnya kita sudah dikepung oleh berbagai banyak elemen yang harus kita akomodir. Baik kalau mungkin yayasan itu ada, kalau swasta itu ada yayasan, kalau negeri itu ada pemerintah selaku pemilik penyelenggara pendidikan, di samping sisi lainnya ada wali murid selaku sebagai external customer, di sisi lainnya ada masyarakat lingkungan dengan segala budaya dan kearifan lokalnya, di sisi lain ada customer internal seperti guru dan karyawan, dan semuanya itu mau tidak mau harus diakomodir oleh lembaga sehingga semuanya bisa menuju titik di mana mereka merasakan experience atau pengalaman atau kepuasan yang nanti timbal baliknya akan semakin meningkatkan kinerja, semakin meningkatkan performa dari lembaga tersebut. Nah, jadi itu permasalahan ini yang harus dipahami, bahwasanya kita sebagai penyedia jasa itu harus mempertimbangkan banyak faktor itu. Cuma kadang di antara kita ini faktor yang sangat dipertimbangkan tuh kayaknya semata-mata adalah dari faktor yayasan itu kalau swasta, dari faktor dinas pemerintah itu kalau negeri, seolah-olah kalau ya tujuan kita ini mengikuti apa kata atau apa aturan perintah atau mandat atau semua program yang diberikan dari yayasan atau dari dinas. Seolah-olah itu yang menjadi faktor penting berhasilnya lembaga kita. Padahal tidak itu juga, dan bahkan bukan itu.
Kalau kita mau jujur, ya, gini, setiap lembaga itu tentu memiliki misinya sendiri-sendiri. Memiliki, kalau negeri, misi yang dibawa adalah breakdown atau turunan dari misi dari negara, dari pemerintah, kemudian hingga diramu dengan kebutuhan lokal. Itulah misi sekolah negeri gitu. Kalau swasta mungkin misi dari yayasannya atau dari ormas yang menjadi yang menaunginya, itu misinya. Kalau mungkin sekolah agama misinya adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai agama kepada para muridnya sebagai customernya. Itu betul gitu. Tetapi harus kita ingat, kalau kita misalnya ya menata sound system mixer itu kan, itu ada pilihan. Ada pilihan model jazz, rock atau mungkin pop dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi yang harus kita ketahui, ada namanya customize. Customize itu adalah di mana pelanggan atau pengguna bisa memberikan kreasi-kreasi atau kombinasi-kombinasi tertentu sesuai selera pelanggan, selera pengguna. Inilah kata customize, inilah yang sangat identik yang bisa kita ambil untuk memahami apa itu customer. Jadi customer atau pelanggan adalah orang yang sebenarnya tidak selalu persis sesuai dengan barang-barang atau jasa-jasa yang disediakan oleh penyedia jasa. Misalnya di sekolah itu menawarkan prestasi, pendidikan agama, kemudian pendidikan life skill, keterampilan-keterampilan. Bisa jadi pelanggan itu memiliki keinginan seandainya sekolah ini bisa menyalurkan tenaga kerja. Wah, itu yang sangat diinginkan. Ada lagi customer itu ingin ya benar agama, tetapi agama yang aplikatif ya. Tidak terlalu banyak muatan teorinya, tetapi aplikasinya juga lebih menonjol. Tuh. Ada juga yang prestasi, ya benar prestasi, tetapi ingin prestasi yang tidak hanya membuat anak itu seperti menjadi prestasi mania. Jadi kalau nggak berprestasi, rasanya anak itu kayak selalu dikejar-kejar ingin terus berprestasi, tetapi sebenarnya karakternya sendiri jadi korban, sehingga dia hilang misalnya kepeduliannya terhadap kiri kanan, terhadap sesama temannya, setiap hari sibuk dengan bakat-bakatnya sendiri gitu, tanpa mungkin bisa sharing kepada teman-temannya. Mungkin dalam satu kasus dalam event tertentu sangat ansih mengejar kejuaraan, tidak melihat faktor-faktor lain, misalnya pentingnya kerjasama, pentingnya menghargai tim, pentingnya menghargai tim yang mendukung dan segala macam, termasuk sportivitas. Kadang itulah yang keinginan customer yang jarang kita pertimbangkan. Kalau kita boleh jujur, kita selalu mungkin ada dalam perasaan kita selalu pengelola sekolah, ya ini sekolah kami begini, udah maju, udah dari dulu, dari puluhan tahun lalu kan udah ada yang sahabat, ya sekolah kami begini dan diterima. Ya silahkan kalau Anda mau menerima, kalau tidak ya silahkan, itu cari sekolah lain gitu. Jadi seolah-olah apa yang menjadi misinya, apa yang menjadi programnya yang dia sediakan itu sudah tidak bisa di-customize lagi, tidak bisa dikombinasi lagi menyesuaikan kebutuhan dari para pelanggan. Ya, itu salah satu faktor penting. Coba mari kita lihat ke sekolah kita masing-masing sudah sejauh mana membuka satu tombol atau satu fitur customize, ya, di mana kita mendengarkan keinginan para siswa, para wali murid sebagai customer eksternal utama, ya, di manalah mereka yang sebenarnya menjadi tolak ukur hidup matinya atau berkembang tidaknya sebuah sekolah. Maka tidak ada salahnya kalau kita mulai memasang telinga, memasang mata, memperhatikan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi
aspirasi mereka. Mungkin mereka kita menyodorkan pelajaran agama tahfidz ya katakanlah berjus-jus itu. Ternyata mereka apa? Ustadz, Pak Guru, kami itu senang anak kami bisa jadi tahfidz, tapi kami itu lebih senang kalau anak kami itu kalau sholat tidak disuruh. Terus kalau sama orang tua lebih santun. Terus tidak eksklusif, bisa bergaul dengan tetap dengan siapa saja. Nah, itu kan harus kita dengarkan. Jadi setiap kali itu biasanya ketika kita mendengar berita-berita yang agak miring, disitulah biasanya aspirasi customer itu masuk. Nah itu kita harus pandai-pandai mensikapinya, tidak keburu a priori, kemudian sentimen apa istilahnya baper, tapi kita pelan-pelan kita saring mana yang ada nuansa mungkin komplain, kesel, ada nuansa yang murni memang aspirasi. Itu kira-kira sangat penting dan mungkin itu adalah salah satu yang bisa kami petik dari berjalannya sekolah kami yang 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah sudah mencapai level di mana kami terpaksa harus menolak siswa-siswa karena keterbatasan kuota atau karena kami memang masih membatasi penerima kuota berapa. Saja mungkin bisa sharing untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.